Assalamualaikum mama-mama sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Kembali lagi bersama Lintang yang kali ini akan membahas tentang emosi pada anak. Daripada makin penasaran, yuk langsung kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe ya video ini. Menangis, mengamuk, marah-marah, bahkan berguling-guling di lantai, tingkah si kecil memang menjengkelkan. Namun, ini adalah bagian dari proses tumbuh kembang anak loh. Hal tersebut dikenal juga dengan sebutan tantrum. Jadi, penting bagi orang tua sekalian untuk mengetahui dan memahami tantrum tersebut. Mengatasi anak yang hobi marah-marah dan mengamuk bukanlah perkara mudah bagi para orang tua. Ledakan emosi yang terjadi pada anak tersebut dikenal juga dengan sebutan tantrum. Meskipun melelahkan dan cukup menguji kesabaran, ada baiknya bagi para orang tua sekalian untuk lebih mempelajari apa itu tantrum, jenis-jenisnya, sebab, dan juga kapan tantrum akan dianggap melebihi batas agar para orang tua sekalian bisa lebih memahami anak-anak mereka. Apa itu tantrum? Tantrum adalah ledakan emosi yang sering ditandai dengan sikap anak yang menjadi keras kepala, menangis, menjerit, berteriak, membangkang, atau marah. Umumnya, tantrum terjadi pada anak usia 15 bulan atau 2 tahun. Hal ini terjadi karena mereka atau anak balita yang ingin menyampaikan apa yang mereka inginkan, namun terhalang oleh kemampuan bicara atau berkomunikasi mereka yang masih kurang mumpuni atau terbata-bata, sehingga sang anak akan berusaha dengan apa yang mereka bisa untuk dapat berkomunikasi kepada orang tua mereka, yang dalam hal ini menggunakan luapan emosi mereka. Kapan tantrum akan terjadi dan sampai kapan? Menurut hasil penelitian pada tahun 2007 yang dipublikasikan dalam The Journal of Pediatrics mengungkapkan bahwa 70% anak usia 18-24 bulan mengalami tantrum. Namun, tantrum tidak serta-merta menghilang pada usia 2 tahun, karena beberapa penelitian menemukan bahwa insiden tantrum tertinggi terjadi antara rentan usia 3-5 tahun. Dan sekitar 75% anak praseolah masih melakukan tantrum. Jenis-jenis tantrum. Meski sama-sama luapan emosi dan bagian dari pengekspresian emosi anak, ternyata tantrum memiliki jenis yang beragam pula loh. Berikut 2 di antaranya. Pertama, tantrum manipulatif. Biasanya, tantrum manipulatif akan muncul jika keinginan anak tidak terpenuhi. Tantrum manipulatif adalah tindakan yang dilakukan oleh anak-anak ketika keinginannya tidak terpenuhi dengan baik. Ini adalah tantrum yang dibuat-buat oleh anak untuk membuat orang lain memenuhi keinginannya. Perlu diingat, tantrum manipulatif tidak terjadi pada semua anak. Kebanyakan tantrum jenis ini muncul akibat adanya penolakan terhadap apa yang diinginkan anak. Dan yang kedua, tantrum frustasi. Umumnya, tantrum frustasi yang terjadi disebabkan karena anak yang belum bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Anak berusia 18 bulan rentan mengalami hal ini akibat merasa kesulitan mengatakan dan mengekspresikan apa yang dirasakan pada orang lain. Namun, tidak hanya itu, anak akan mengalami tantrum frustasi karena dipengaruhi beberapa faktor. Contohnya seperti kelelahan, kelaparan, atau gagal melakukan sesuatu. Apa penyebab tantrum pada anak? Istilah ini digunakan ketika anak menangis, merengek, marah, menjerit, dan lain-lain. Kondisi ini seringnya terjadi pada anak balita usia 1-3 tahun. Anak yang tantrum sering disebabkan oleh rasa kesal, marah, dan frustasi. Bisa juga terjadi karena rasa lelah, lapar, ataupun tidak nyaman.
Tindakan agresif tersebut terjadi karena anak yang sulit untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Namun, bagi para orang tua sekalian tidak perlu khawatir dengan hal ini. Karena seiring bertambahnya usia, kemampuan berkomunikasi anak juga akan semakin meningkat. Sehingga, anak juga akan semakin mampu mengendalikan emosinya sebagai salah satu tahap tumbuh kembang. Kapan tantrum dianggap melebihi batas? Tantrum sebenarnya kondisi yang normal terjadi pada anak, bahkan dianggap sebagai bagian dari proses perkembangan. Namun, orang tua juga perlu tahu tanda tantrum pada anak yang sudah melebihi batas. Berikut ini tanda tantrum sudah melebihi batas. Yang pertama, memiliki frekuensi mengamuk yang sering. Yang kedua, mengamuk dalam waktu yang lama. Yang ketiga, saat mengamuk memiliki kontak fisik dengan orang lain. Dan yang keempat, marah sampai melukai dirinya sendiri. Tanda-tanda di atas bisa jadi resiko gangguan emosi pada anak. Oleh sebab itu, jika sudah dirasa berlebihan, orang tua bisa langsung konsultasi kepada ahlinya. Tantrum pada anak memang terkadang merepotkan. Namun, peran orang tua sangatlah dibutuhkan untuk membantu perkembangan dan karakter anak. Ketika menenangkan anak yang sudah tantrum, sebaiknya orang tua menghindari tindakan kekerasan pada anak agar anak merasa dihargai. Orang tua adalah panutan bagi anak mereka. Jadi, sebaiknya lakukan perilaku yang bisa dijadikan panutan dan pelajaran bagi anak.